Pernah nggak sih kamu duduk di kafe atau di lobi kantor terus masukin email di halaman login wifi gratisan dan seketika ngerasa, ah aman nih, jaringannya dikunci. Nah pertanyaannya, kamu benar-benar yakin halaman login itu bisa nahan peretas? Nyatanya rasa aman itu seringkali cuma ilusi. Di bedah materi kali ini, kita bakal ngelihat arsitektur jaringan dari sudut pandang yang beda banget. Bukan dari kacamata si pembuat jaringan, melainkan dari mereka yang emang kerjaannya ngehancurin sistem itu. Selamat datang di sesi kali ini. Kita bakal ngebedah habis-habisan gimana seorang penetration tester tingkat lanjut alias peretas etis secara sistematis meruntuhkan keamanan jaringan berdasarkan materi dari panduan SANS SEC 660. Jadi ini bukan sekedar tentang nebak-nebak password ya. Kita bakal ngomongin gimana memanipulasi protokol inti yang sebenarnya jadi nyawa internet kita sehari-hari. Semuanya itu berawal dari mindset. Ada satu filosofi dasar dari panduan ini. Seorang penetration tester senior itu wajib berhasil di saat orang lain gagal. Ketika sistem pertahanan otomatis udah ngeblokir serangan biasa, hacker kelas atas gak bakal nyerah gitu aja. Mereka bakal mikir di luar kebiasaan, cari jalan tikus, dan justru manfaatin cara kerja jaringan itu sendiri buat nyerang balik. Yuk kita lihat gimana perjalanan ini dimulai. Oke, kita masuk ke fase pertama, menyusup ke dalam jaringan. Perhentian pertama kita tentu aja gimana caranya ngelewatin pintu depan. Disinilah kita ketemu sama yang namanya Network Admission Control atau NAC. Buat kamu yang belum familiar, bayangin ini kayak satpam galak di pintu masuk jaringan. Seringnya, sistem ini pakai captive portal. Itu loh halaman web tempat kamu harus login sebelum bisa internetan. NAC ini biasanya ngevalidasi identitas kamu lewat MAC address atau alamat IP perangkat. Kedengarannya sih aman banget ya, tapi tunggu dulu. Daripada capek-capek ngehack password portalnya, penyerang yang pinter bakal pakai tool Ketchup Scam. Cara kerjanya tuh cerdik banget. Mereka cukup duduk manis, mantau jaringan, dan nyatat perangkat mana aja yang udah sukses dapat akses. Terus, mereka nunggu nih. Begitu ada pengguna sah yang cabut atau matiin wifi-nya, bam! Si penyerang langsung mengkloning MAC address orang tadi. Ibaratnya gini, ada tamu VIP keluar dari pesta eksklusif, terus kartu aksesnya jatuh. Kamu ambil kartu itu dan langsung melenggang masuk. Sistem jaringannya yang ngira kamu adalah si tamu VIP yang sah tadi. Gila sih ini. Lanjut ke fase 2. Menguasai lalu lintas data. Pintu udah kebuka nih. Si peretas udah ada di dalam. Tapi buat mereka, sekedar masuk itu belum cukup. Mereka butuh kendali penuh. Dan tujuan utamanya adalah ini, man in the middle. Konsepnya simple tapi mematikan. Bayangin kamu lagi ngirim surat rahasia ke teman kamu, tapi si tukang pos secara diam-diam buka suratnya, dibaca, atau bahkan diubah isinya sebelum dikasih ketujuan. Nah, itulah posisi ideal yang pengen dicapai si hacker di dalam jaringan. Buat ngelakuin itu, mereka nyerang kelemahan salah satu protokol paling jadul, yaitu ARP. Tekniknya disebut ARP spoofing. ARP ini tugasnya nyocokin IP address sama alamat fisik perangkat keras. Sayangnya ARP ini terlalu polos dan gampang percaya sama siapa aja. Penyerang tinggal ngirim pesan palsu ke router dan bilang, "Hei router, saya nih komputernya si A." Terus dia ngomong ke komputer si A, "Hei A, saya ini routernya loh." Hasilnya, semua lalu lintas data belok ke penyerang. Sama aja kayak kamu mindahin rambu jalan di kompleks, biar semua mobil yang mau keluar wajib lewat garasi rumah kamu dulu. Begitu data udah mengalir lewat komputer mereka, penyerang tinggal milih senjatanya. Ada Ethercap, Bettercap, sampai Metasploit. Aslinya, Ethercap ini ngeri banget. Dia bukan cuma bisa ngintip data. Tool ini punya fitur filter yang bisa ngubah isi halaman web yang lagi kamu buka secara real time. Jadi penyerang bisa aja nyelipin gambar transparan di web berita biasa yang maksa komputer Windows kamu buat diam-diam ngirim hash password ke server mereka. Kamu ngerasanya lagi santai baca berita, padahal di belakang layar password kamu lagi dirampok. Nah sekarang fase 3, memanipulasi rute jaringan. Ngakalin satu komputer itu lumayan, tapi gimana kalau penyerangnya mau ngambil alih urat nadi seluruh infrastruktur perusahaan? Di jaringan skala korporat, router itu ngobrol satu sama lain pakai protokol kayak OSPF buat nentuin jalur data yang paling cepat. Ironisnya, banyak banget organisasi yang tanpa sadar ngebiarin obrolan OSPF yang super sensitif ini bocor sampai ke segmen jaringan tempat karyawan biasa atau hacker lagi terhubung. Dan beginilah cara mereka ngeeksploitasinya. Walaupun OSPF ini kadang udah dikunci pakai autentikasi password MD5, penyerang tetap bisa nangkep datanya terus dibawa pulang buat dijebol secara offline pakai tool kayak Hiloki.
Maksud saya, begitu passwordnya dapat, perangkat si penyerang tinggal ikut nimbrung dan nyapa router asli. Halo, kenalin, saya juga router baru di sini. Jaringan yang polos ini bakal nerima gitu aja. Dan si penyerang bisa dengan bebas nyuntikin rute palsu buat narik data dalam jumlah yang masif banget langsung ke pelukan mereka. Nyampe sini mungkin kamu mikir, itu kan masalah teknologi lama. Gimana dengan teknologi yang lebih baru? Yuk, kita masuk ke fase 4, celah tersembunyi di IPv6. Kita patahin mitos itu sekarang. Seringkali transisi ke IPv6 itu dianggap otomatis bikin jaringan lebih aman. Soalnya, protokol ARP yang rentan tadi udah dibuang. Nyatanya, nggak gitu konsepnya. Dalam dunia pertasan, menghilangkan satu fitur itu ibarat cuma mindahin medan pertempuran aja. Di IPv6, sistem bergantung sepenuhnya sama mekanisme baru yang namanya neighbor discovery. Jadi, alih-alih pakai RRP spoofing, hacker sekarang pakai serangan router advertisement. Waktu ada komputer yang nanya ke jaringan, router di sini yang mana ya? Si penyerang bakal gerak cepat ngejawab duluan dan ngeklaim kalau dia punya prioritas paling tinggi. Komputer korban ya nurut aja dan ngirim semua data IPv6-nya ke si penyerang. Yang paling bahaya, banyak sistem keamanan jadul tuh cuma fokus ngawasin lalu lintas IPv4. Jadi serangan IPv6 ini benar-benar terbang mulus di bawah radar pengawasan. Kita masuk ke puncaknya. Fase 5, eksploitasi layanan dan aplikasi. Pada titik ini, peretas udah pegang kendali penuh atas rute data. Sekarang, waktunya ngubah akses itu jadi senjata mematikan. Nyadap data doang itu baru permulaan. Sekarang mereka mulai pakai berbagai vektor eksploitasi. Misalnya pakai SSL strip, buat maksa koneksi yang tadinya aman pakai HTTPS, turun kasta jadi HTTP biasa yang nggak dienkripsi. Atau mereka manfaatin protokol jadul kayak SNMP yang password defaultnya sering dibiarin bocor buat nyedot seluruh konfigurasi perangkat secara diam-diam. Tapi dari semua itu, vektor yang paling bikin merinding adalah ngakalin pembaruan perangkat lunak. Ini benar-benar mind-blowing. Kamu tahu nggak, banyak banget aplikasi di laptop kamu yang rutin ngecek update ke server pakai protokol HTTP biasa yang nggak aman. Nah, karena si hacker udah ada di posisi man in the middle, mereka tinggal mencegat permintaan ini, pakai tool namanya Evil Grade. Pas aplikasi kamu nanya, ada update baru nggak? Si hacker yang nyamar jadi server resmi langsung nyamber, oh ada dong, nih update sekarang. Padahal yang dikirim itu murni malware jahat. Dan kamu dengan santainya ngeklik install tanpa curiga sedikit pun, karena ngiranya itu update resmi. Oke, kita sampai di kesimpulan dan insight utama. Kita udah nelusurin perjalanannya dari awal banget, nebus pintu depan, sampai nyusupin malware lewat update palsu. Mari kita tarik benang merahnya dari semua ini. Kalau ada hal paling krusial yang bisa kamu bawa dari bedah materi ini dia. Kelemahan paling fatal dalam desain jaringan itu bukan pada seberapa gampang password kamu ditebak, melainkan pada asumsi dasar bahwa perangkat di dalam jaringan itu bisa saling percaya. Captive Portal itu cuma ngasih rasa aman yang semu karena gampang banget dikelabuin pakai pemalsuan MAC. Terus, protokol inti kayak ARP dan OSPF itu emang dibikin di zaman di mana keamanan belum jadi prioritas utama. Jadi secara default kurang punya validasi identitas. Begitu protokol lemah ini dibiarin beroperasi, dia bakal jadi jalan masuk buat hacker ngeruntuhin semua lapisan keamanan kuat yang udah kamu bangun. Yang pada akhirnya, ninggalin kita sama satu pertanyaan yang patut banget buat direnungkan nih. Kalau fondasi dari jaringan yang kamu pakai setiap hari itu dibangun di atas asumsi dan kepercayaan buta, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lagi mengendalikan data-data kamu saat ini? Apakah beneran router di ujung ruangan? Atau jangan-jangan ada seseorang yang lagi duduk diam memperhatikan dari sudut ruangan? Tetap waspada, cek lagi arsitektur keamanan kamu, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.